Misalkan kita ingin menggambar garis downtrend, ini chart yang ada di sini belum ada ya. Biar lebih mudah, ini coba saya gunakan persegi. Nah, misalnya chartnya yang di bagian kanan ini yang saya areakan dengan warna kuning. Area warna apa yang biar nggak pedih ya di mata ya. Warna abu-abu aja ya, seperti ini. Chart yang di bagian sisi kanan ini belum terbentuk, jadi harganya itu masih berlangsung di sini, sedang berjalan di sini ya. Kita nggak bisa menggambar garis downtrend menghubungkan ke puncak yang ini ya. Jadi kita baru bisa menggambar garis downtrendnya itu ketika telah mencapai 50% ya dari puncak yang kedua ini. Jadi seperti ini ya teman-teman ya. Misalnya dari lembah ke sini ya. Lembah ke puncaknya itu paling nggak turunnya itu 50%-nya begini, baru kita bisa menghubungkan garis downtrendnya. Kalau belum terbentuk, chartnya belum turun 50%-nya, kita belum bisa menghubungkan garis downtrendnya seperti itu. Ini berdasarkan apa yang saya pahami dari buku ya teman-teman ya. Jadi nggak sembarangan juga saya sampaikan seperti ini. Takutnya salah juga ya. Nah, ketika sudah mencapai 50%, barulah kita bisa menghubungkan ke lembah ke puncak yang lebih tinggi ini. Nah, misalnya di sini chartnya sudah berjalan seperti ini. Nah, ini sudah 50%-nya, kita bisa nih menghubungkannya ke sini. Kalau belum berjalan 50%-nya belum bisa kita hubungkan ke garis yang ini. Jadi poin nomor 5 itu ini ya. Oke, kita lanjutkan pada poin yang keenam. Ini poin yang terakhir, perlu juga untuk diperhatikan. Nah, ketika teman-teman telah selesai menggambar garis downtrendnya, perlu kita cek juga tentang akurasi ya, sudut yang terbentuk dari garis downtrend itu tersebut. Ini untuk menambah akurasi aja sih dari garis trend yang telah kita buat ya. Biasanya sudut akurasi yang paling tinggi itu di kisaran 30 sampai 40 derajat. Nah, misalnya di sini kan trennya sedang bearish ya. Kita nggak bisa nih menggambar garis downtrendnya itu sembarangan seperti ini ya. Ini nggak bisa seperti ini ya. Ini sudutnya kurang valid, 30 sampai 40 derajat. Ini lebih ya, lebih dari 40 derajat. Jadi tren yang kita gambar seperti ini bisa aja sih ya. Dia menggambarkan kondisi market itu sedang down, tapi garis downtrend ini akurasinya kurang valid ya. Kemudian bagaimana cara kita menghitung atau mengetahui sudut tren dari garis tren yang telah kita buat? Teman-teman dapat memanfaatkan sudut tren yang ada di sini, garis sudut tren ya. Teman-teman bisa pilih aja atau bisa dipermudah dengan garis perpotongan seperti ini terlebih dahulu ya. Kemudian barulah memilih garis sudut tren. Tinggal diarahkan saja ke sini dan ditarik aja nih ke bawah sampai mana garis downtrend itu terbentuk sampai sini misalnya, atau misalnya sampai sini ya baru terbentuk ada 3 lembah yang 3 puncak yang tersentuh. Nah, teman-teman bisa melihat nih sudut trennya berapa gitu. Kalau mendekati 30% masih bisa lah kita gunakan ya. Ini udah 26%, artinya udah mendekati akurasi dari tren ini menunjukkan akan mengalami bearish. Kalau sudah terbentuk di mendekati 30-an derajat, artinya bisa kita lanjutkan garis tren berikutnya untuk menghubungkan lembah berikutnya, tapi dengan memperhatikan pada poin-poin sebelumnya ya. Nah, ketika mayor trend telah kita buat, teman-teman dapat memanfaatkan pada time frame yang lebih kecil ya. Garis downtrend ini dapat dimanfaatkan pada time frame yang lebih kecil. Ini saya hapus dulu ya, dan saya kembalikan ke mode gelap ya. Nah, seperti ini teman-teman bisa memanfaatkan pada time frame yang lebih kecil lagi, misalnya pada time frame 1 jam. Nah, ini kan garis downtrend yang kita buat itu valid ya. Nah, bisa kita lihat di sini, teman-teman dapat memanfaatkan garis trend ini sebagai acuan untuk trading ya. Misalnya ketika berada di lembah ini, teman-teman dapat menjual nanti asetnya di sekitaran 50% 60% kenaikan. Kemudian ketika hampir menyentuh di garis trend ini, teman-teman dapat melakukan aksi jual atau bisa teman-teman lakukan
Jadi future itu short ya, main short, jual, kemudian turun lagi, kemudian ketika menyentuh jual kembali ya, begitu ya. Untuk pembahasan lebih lanjut nanti ya tentang support dan resisten, bahwa garis downtrend ini juga bisa kita jadikan sebagai garis resisten ya. Dapat teman-teman lihat di sini ya, ini terjadi breakout. Ini artinya garis downtrend ini dapat kita jadikan sebagai garis resisten. Tunggu aja sesi pembahasan support dan resisten nantinya.